Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng sama Wijaya Stuti Vlog Channel di hari ini, di hari weekend. Sep, hilang dulu, muncul lagi dengan cemilan yang enak banget. Dessert box ini sponsornya dari lokasnack.id dan wijayastutistore.id. Ini enak banget. Ini yang rasa red velvet, luar biasa maknyus. Jadi kalau kamu niat buat nonton film di weekend ini, monggo. Karena yang paling asik nonton film itu biasanya barengan sama nyemil, iya nggak? Sekarang aku mau nge-review film judulnya Otherhood. Sebenarnya asal katanya dari motherhood. Cuman karena diplesetin dan si mamah-mamah ini merasa seperti orang lain, jadi Otherhood. Jadi gini ceritanya, ada 3 sahabat bernama Carol, Jillian, dan Helen. Mereka tuh punya latar belakang yang beda-beda. Kalau Carol ini orangnya tuh sportif, happy always gitu. Kalau Helen tuh nggak pernah mau kelihatan tua, selalu mau kelihatannya muda. Sementara kalau Jillian tuh kayak ibu-ibu pada umumnya lah. Maksudnya nggak terlalu memperhatikan bentuk badan atau kayak gimana. Pokoknya selama dia happy dan bisa membahagiakan orang-orang yang dia sayang, ya itulah si Jillian ini. Nah, setiap hari ibu, mereka tuh selalu kayak ngumpul, atau setiap seminggu sekali tuh mereka ngumpul. Kebetulan pas mereka ngumpul itu adalah pada saat hari ibu, Mother's Day. Dan mereka ngerasa kesel gitu karena anak-anaknya itu kok nggak ada yang inget sama hari ibu gitu. SMS kek, telepon kek, bahkan anaknya si Carol aja tuh nggak pernah pulang dari luar negeri. Nah, anaknya Carol itu namanya Matt, anaknya Helen namanya Paul, anaknya Jillian namanya Daniel. Mereka ini sebenarnya juga temenan nih di New York gitu kan. Tapi mereka nggak sekaya ibu mereka deketnya gitu, cuman kayak suka pergi bareng, saling tahu rahasia masing-masing gitu loh. Kalau si Paul itu ternyata homo, mereka tahu. Saling tahu. Terus udah gitu kalau Daniel tuh lagi ngebet banget, suka banget sama Erin tuh dia tahu. Terus kalau si Matt itu tuh bilangnya pokoknya kerja di tempat yang keren, tapi ternyata kerjanya tuh di tempat yang bikin ibunya kecewa tuh mereka tahu gitu, saling tahu, tapi nggak pernah ada yang mau cerita ke ibunya masing-masing. You know anak cowok kayak gimana kan? Jadi bener-bener yang tertutup, dan kalau menurut logiknya mereka orang tuanya nggak usah tahu, ya udah nggak usah cerita sama orang tuanya. Sorry, kenyang. Nah, ceritanya ini berawal dari idenya Helen. Carol dulu. Carol ini kan dia selalu dapet kayak karangan bunga gitu setiap ada meeting di rumahnya Carol tuh. Karena Carol udah tinggal sendirian, gak punya suaminya udah meninggal dan dia setia untuk gak nikah lagi. Makanya setiap meeting atau setiap pertemuan tuh pasti di rumahnya si Carol. Dan selalu ada bunga kesukaannya si Carol di situ. Usut punya usut, ternyata bunga itu tuh bukan dikirimin oleh anaknya, tapi dikirim sendiri. Bahkan dikasih ucapan sendiri, saking kayak gila udah kesepian banget, anak laki-lakinya tuh pada nggak care gitu sama dia, sama mereka. Sampai akhirnya si Helen punya ide, kita samperin aja nggak sih anak-anak kita supaya mereka tuh tahu kalau kita tuh masih ada, kalau kita tuh masih ibunya mereka gitu kan. Akhirnya mereka susulin ke New York. Mereka mencoba untuk masuk ke ibaratnya tempat tinggal anak-anaknya gitu. Si Carol pertama kali yang diturunin adalah Carol. Jadi mereka naik mobil bertiga tuh ke New York. Nah, si Carol ini waktu di rumah anaknya tuh kayak yang, aduh, gue diterima nggak ya? Nanti anakku marah nggak ya? Ternyata itu loh yang dirasain ibu ke anak laki-lakinya gitu, kayak ada rasa pakewuh gitu, nanti gimana ya, nanti ini nggak ya gitu. Walaupun mungkin kita ngelihatnya si ibu itu tuh kayak strong gitu kan, tapi ternyata ada rasa kayak insecure-nya karena ngerasa bakalan diterima sama anaknya apa enggak, padahal anaknya mah welcome aja gitu kan. Akhirnya dibukain pintu, masuk dan nemu celana dalam cewek guys. Pokoknya kehidupan Matt itu tuh ternyata kayak udah yang seks bebas, dan dia jadi direktur dari
majalah porno kayak gitu guys. Dan pernah ke Gap, dikiranya ibunya udah pergi, ternyata belum. Dan si Matt-nya ini tuh bercinta sama gadis usia 17 tahun. Oh no. Nah, beda lagi ceritanya sama si Helen dan Jillian. Ternyata Helen dan Jillian itu sok ngomporin Carol doang buat bisa tinggal di rumah anaknya. Carol berhasil, tapi Helen sama Jillian enggak. Mereka pada ke hotel dulu tuh, curang banget kan. Mereka nginep di hotel dan waktu pada telepon-teleponan, gimana lo, sukses gak masuk ke rumah anak lo gitu-gitu. Mereka bilangnya, iya salam nih dari anak aku gini. Padahal si Helen lagi di hotel, si Jillian juga lagi di hotel. Oke. Nah terus udah gitu, akhirnya besokannya si Helen berusaha memberanikan diri untuk ke rumah anaknya, si Paul. Ternyata Paul ini tuh adalah gay. Dia tinggal bareng sama teman-temannya berempat. Itu adalah 2 pasangan gay. Ngeri juga sih. Cuman di sini jadi mamahnya terungkap dan kayak mau nerima kalau ternyata anak gue tuh gay. Dan walaupun gay, si Paul ini tuh ceritanya pengen punya anak. Jadi dia menyumbangkan spermanya untuk bisa dikasih ke perempuan buat nanti dia punya anak dari pasangan lesbi. Pokoknya sebenarnya film ini agak-agak gitu. Cuman maksudnya ada hal-hal yang nanti abis ini gue kasih tahu. Jadi kayak yang terakhir ini si Jillian, anaknya namanya Daniel. Dia akhirnya berusaha masuk ke rumah Daniel dan Daniel emang kesel. Ngapain kesini gitu loh, aku tuh udah gede, ngapain sih diikut-ikutin gitu kan. Nah si ibu ini, si Jillian ini tuh orangnya suka kayak ngejodoh-jodohin. Dia nggak suka dan nggak setuju banget kalau Daniel itu ada hubungan sama Erin. Tapi emang ternyata pas ibunya dateng tuh emang Daniel lagi ada masalah sih sama si Erin gitu kan. Jadi ya klop lah, akhirnya Daniel berusaha mau tahu cewek yang dikenalin sama si ibunya ini. Oke, kenapa gue lanjut nonton? Gue suka aja gitu. Di sini tuh kayak ada moral of the story-nya adalah di saat mungkin buat anak-anak cowok kali ya. Kalau anak cewek mungkin lebih care sama orang tuanya dibandingin sama anak laki-laki. Karena mungkin perempuan lebih bisa ekspresif daripada anak laki-lakinya. Jadi mereka tuh bukannya lupa, mereka tahu. Tapi kadang anak laki-laki tuh nggak tahu cara ekspresi ke orang tuanya tuh kayak gimana, terutama sama ibunya. Jadi ya udah mereka anggap apa sih ngucapin hari ibu tuh buat apa sih gitu kan. Sampai si ibu Carolnya ini, si ibunya si Matt, si Carol bilang, kalau kamu bisa nemuin 10 hal tentang diri aku, kata si ibunya, berarti kamu udah mengenal aku dan aku baru akan pergi dan pulang dari rumahnya si Matt. Dia bakal balik ke kota yang sebelumnya. Oke. Susah. Si Matt gak nemu gitu loh. Karena emang cowok gak bisa mengekspresikan perasaannya dengan segamblang wanita, ya kan. Nah, sementara si ibunya ini tuh Carol juga shock. Ternyata anak gue kerja jadi kayak direktur majalah yang porno gitu, nggak keren banget gitu. Nah, di sini moralnya lagi adalah ternyata hubungan anak sama ibu itu nggak bisa putus, tetap akan ada. Mau kita segimana nggak sukanya sama orang tua, tetap ada. Terus moralnya lagi adalah menerima hal yang kan si Helen nih sebelumnya kan cerai sama suami pertamanya. Itu tuh masih kayak ignore gitu loh. Kok bisa sih, kan gue cantik, kan gue kurus, gue ada semuanya, tapi kenapa sampai ditinggalin sama suami pertamanya gitu. Itu ngefek ke perlakuan dia ke si Paulnya. Jadi itu hal yang gak disadarin sama si ibunya ini. Terus yang ketiga yaitu tadi belajar untuk gak maksain kehendak kayak si ibunya Daniel, si Jillian. Si Jillian ini ngejodohin sama si A, sama si B. Ternyata gak cocok anaknya gitu. Sampai akhirnya dia memperbolehkan anaknya untuk menikahi Erin. Dengan tadinya sempat ada seru sih filmnya tuh, ada kayak berantem-berantemnya antara Helen, Carol, sama si Jillian. Karena
ah lu apa sih, katanya temen tapi ternyata kayak gitu. Pasti kalau emang punya sahabatan dari kecil sampai gede tuh seru ya. Pasti pernah lah ngalamin dimana ih katanya lo temen tapi kok kayak gitu sih gitu. Jadi yaudahlah cukup tahu, gue nggak mau temenan sama lo lagi. Gue pernah tuh kayak gitu. Terus serunya lagi gitu. Terus mereka akhirnya bisa balikan lagi, bisa kembali berteman karena pernikahannya si Daniel sama si Erin. Pokoknya saling kalau aku bilang di sini mereka tuh saling membuat semuanya terkoneksi dengan baik dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pokoknya filmnya tuh seru banget, bagus buat ditonton, apalagi buat cowok yang mungkin nggak tahu cara mengekspresikan diri ke ibunya, dan si ibu juga nggak tahu cara ngasih tahu anak laki-lakinya tuh harus kayak gimana. Ini bagus banget ditonton. Film judulnya Otherhood. Bukan Otherhood, Otherhood. Oke, see you and I see you. Sampai ketemu di hari berikutnya untuk review film selanjutnya. Boleh tulis di komen kira-kira nge-review film apa lagi. Subscribe dan kasih like juga share. Thank you, see you and I see you. Bye.